Hai rekan-rekan semua, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai cara mengisi LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah pada pendalaman materi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2024 ini. Nah, sebagaimana yang sudah rekan-rekan download format LK pada LMS masing-masing, maka tampilannya nanti akan beberapa kolom yang harus diisi seperti terlihat pada tabel di sini, di mana pada kolom itu ada kolom untuk masalah yang telah diidentifikasi, kemudian hasil eksplorasi penyebab masalah, dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, agar rekan-rekan semua bisa mengisi dengan baik semua kolom ini, maka rekan-rekan bisa mengingat-ingat kembali permasalahan yang sudah dicantumkan pada LK 1.1 sebelumnya. Pada tabel ini, saya sudah memasukkan beberapa masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan LK 1.1 sebelumnya, di mana jenis permasalahan yang saya identifikasi itu ada 6, yaitu mengenai rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, kemudian rendahnya minat belajar peserta didik terhadap pelajaran fisika, kemudian ada rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik, ada kurangnya variasi metode atau model pembelajaran di kelas, kemudian belum optimalnya pemberian feedback kepada peserta didik oleh guru, dan yang terakhir ada rendahnya hasil belajar peserta didik. Nah, setelah rekan-rekan mengidentifikasi masalah, maka rekan-rekan di sini bisa mulai mengeksplorasi penyebab masalah berdasarkan kajian literatur dan juga wawancara dengan rekan sejawat. Nah, pada tugas ini, saya melakukan kajian literatur berdasarkan beberapa jurnal terbaru yang ada kaitannya dengan permasalahan. Kemudian, untuk wawancara, saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah, waka kurikulum, dan juga guru senior di tempat saya mengajar. Dari kajian literatur dan wawancara, maka selanjutnya rekan-rekan akan bisa melakukan analisis eksplorasi penyebab masalah seperti pada tugas saya ini. Nah, agar rekan-rekan bisa lebih paham, saya akan tampilkan satu persatu masalah yang sudah saya identifikasi. Yang pertama, itu ada rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Jadi, berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah, saya di sini menggunakan beberapa jurnal terkait dan juga wawancara dengan kepala sekolah, waka kurikulum, dan juga guru senior di sekolah. Jadi, nanti akan ditemukan eksplorasi penyebab masalahnya. Jadi berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah sesuai dengan kajian literatur dan wawancara itu, jadi masalah mengenai rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik itu disebabkan karena guru belum menggunakan buku ajar tepat sehingga menimbulkan kemalasan peserta didik untuk membaca. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan dari sekolah untuk terus menggalakkan gerakan literasi di sekolah. Yang ketiga, rendahnya mutu dari seorang guru di mana banyak guru yang belum mampu menyusun soal literasi numerasi sehingga peserta didik menjadi jarang latihan soal-soal terkait dengan literasi dan numerasi. Dan yang terakhir, itu ada penerapan model belajar yang tidak sesuai materi ataupun karakter peserta didik yang juga bisa mengakibatkan peserta didik kurang berkembang dalam kemampuan literasi dan numerasi. Misalnya, guru hanya menerapkan model belajar ceramah, otomatis siswa tidak akan mau melakukan kegiatan literasi. Kemudian, mengenai permasalahan rendahnya minat belajar peserta didik terhadap pelajaran fisika, di sini berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah dengan kajian literatur dan juga wawancara, penyebab masalahnya dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, yaitu guru kurang mengembangkan keterampilan mengajarnya dengan baik, sehingga tidak bisa menciptakan suasana belajar yang menarik dan cenderung menimbulkan peserta didik menganggap bahwa pelajaran fisika itu sulit. Di mana ketika peserta didik mempunyai minat yang kuat terhadap pelajaran fisika, maka peserta didik akan cenderung menunjukkannya dengan minat dan semangat yang tinggi dalam memperhatikan dan mempelajari pelajaran fisika. Kemudian yang kedua, guru mungkin terlalu monoton dalam mengajar ataupun guru tidak pernah mengajak peserta didik untuk melakukan praktikum sehingga menimbulkan kebosanan pada diri peserta didik yang juga bisa menjadi penyebab rendahnya minat belajar peserta didik terhadap pelajaran fisika. Kemudian, guru kurang kreasi dan inovatif dalam menghubungkan pelajaran fisika dengan kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik cenderung lebih menyukai pelajaran yang menambah keterampilan mereka, seperti misalnya pelajaran bahasa Inggris, TIK, bahasa Jepang, ataupun PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Nah, kemudian untuk permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Di sini berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah dengan kajian literatur dan juga wawancara yang sudah dilakukan, penyebab masalahnya dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama,
Guru masih belum optimal menciptakan proses belajar yang menghidupkan interaksi langsung kepada peserta didik. Kemudian guru belum menggunakan model belajar yang berpusat kepada peserta didik. Guru belum mampu menyusun LKPD yang merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Dan juga guru belum optimal memotivasi peserta didik untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Permasalahan selanjutnya mengenai kurangnya variasi metode atau model pembelajaran di kelas. Di sini penyebab masalahnya berdasarkan hasil eksplorasi, kajian literatur, dan juga wawancara. Ternyata hal itu disebabkan karena kurangnya variasi metode atau model pembelajaran yang diterapkan oleh guru saat pembelajaran di kelas yang memberi pengaruh besar bagi peserta didik. Seperti misalnya peserta didik menjadi cenderung diam yang kemudian mengakibatkan peserta didik tidak paham dengan materi. Kemudian guru itu juga seharusnya selalu mau mengeksplorasi metode atau model pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan materi ataupun karakteristik peserta didik. Kemudian, guru masih menerapkan model pembelajaran ceramah yang tidak berpusat pada siswa, sehingga akan berdampak pada peserta didik yang menjadi pasif dalam pembelajaran. Dan selanjutnya itu ada penggunaan kit yang tersedia pada laboratorium fisika. Masing-masing sekolah itu harus diupayakan oleh guru agar bisa lebih menunjang proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, permasalahan mengenai belum optimalnya pemberian feedback kepada peserta didik oleh guru. Di sini diketahui penyebab masalahnya itu yang pertama yaitu guru harus selalu memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik agar terjadi proses timbal balik dalam pembelajaran. Yang kedua, pada saat melaksanakan feedback, guru mungkin belum memberitahu peserta didik bagian mana yang salah pada tugas ataupun ulangannya, sehingga peserta didik belum mendapatkan penguatan materi. Kemudian yang ketiga, variasi pemberian feedback kepada peserta didik mungkin belum optimal dilakukan oleh guru, di mana pemberian feedback ini seharusnya bisa dalam bentuk apapun, misalnya berupa penghargaan, nilai, motivasi, pujian, dan lain sebagainya. Permasalahan yang terakhir mengenai rendahnya hasil belajar peserta didik. Di sini berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah dengan kajian literatur dan wawancara, penyebab masalah itu dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, guru itu masih menerapkan model pembelajaran monoton, sehingga peserta didik menjadi pasif dan tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dalam hal ini, guru harus mempunyai skill yang lebih dalam proses mengajar, agar peserta didik bisa mendapatkan nilai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kurangnya umpan balik yang dilakukan guru dalam pembelajaran juga bisa mempengaruhi rendahnya nilai belajar peserta didik. Seperti misalnya guru itu jarang menilai tugas peserta didik, maka peserta didik pun akan menjadi malas belajar, tidak memahami materi, dan juga nanti akan berakibat pada nilainya yang menjadi rendah. Dan yang ketiga, guru belum optimal dalam memotivasi peserta didik agar mau mengembangkan keterampilan berpikirnya, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, setelah rekan-rekan selesai mengisi semua tabel tersebut, maka di bagian bawah tabel, rekan-rekan bisa mencantumkan narasumber wawancara, kemudian daftar pustaka, bisa dicantumkan di sini semuanya nanti. Berapapun jurnal yang rekan-rekan gunakan, harap dicantumkan semuanya di dalam daftar pustaka. Nah, sekian dulu pembahasan saya mengenai LK1.2, yaitu tentang eksplorasi penyebab masalah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu rekan-rekan semua yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan. Jangan lupa subscribe dan like ya rekan-rekan. Jika ada yang ingin ditanya bisa melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.